Oke, ya ini adalah sesi yang kedua ya di dokumentasi OT. Bentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Tidak? Oke, baik. Oke. Ya, hari ini bahasanya cukup banyak ya karena ada 3 topik yang sebenarnya harus kita bahas gitu ya. Saya sampaikan. Kalau di pertemuan kemarin sebenarnya ada SOAP begitu ya, tetapi di SOAP itu nanti di sesi-sesi berikutnya itu akan didalami. Jadi saya nggak terlalu memberikan hal yang berat-berat terlebih dahulu karena kemarin juga sesi yang pertama. Oke, nah ini adalah sesi yang kedua dan ini menjadi basic banget, perlu kalian pahami. Oleh karenanya tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang OPA dan OPC. Ya, secara basic juga ya karena sebenarnya kalau mau didalami harusnya di konsep OT gitu ya. Kemudian OTPF ya, saya akan coba review dan ingatkan lagi tentang OTPF ya, dan continuum paradigm. Yang nggak tahu sih di sebelum-sebelumnya apakah sudah ada yang pernah disampaikan atau sudah pernah ada yang menyampaikan terkait dengan continuum paradigm ini? Mohon konfirmasinya, ada nggak? Ada belum? Ada belum? Ada belum? Belum sih, Pak, kayaknya. Belum ada. Belum ada ya? Oke. Ya, oke. Jadi nanti ini sesuatu yang perlu kalian pahami sebagai bekal kalian menjadi seorang OT nantinya. Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Ya, jadi kita mulai dari ini. Apa sih kegunaan dari intervensi OT itu ya? Oke, ya jadi saya akan sampaikan dengan cukup pelan begitu ya supaya bisa dipahami. Ya, intervensi OT itu pasti ada arah dan tujuan. Ya, dan sebenarnya bukan hanya OT saja, setiap intervensi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain begitu ya. Konteksnya kalau kita itu adalah tenaga kesehatan, pastinya harus punya arah dan tujuan. Gitu. Nah, tetapi arah dan tujuan ini nggak semena-mena hanya berasal dari profesionalnya saja. Mentang-mentang profesionalnya adalah expert gitu ya. Mentang-mentang profesionalnya adalah pakar di bidangnya. Itu pun dia tidak bisa seharusnya, tidak boleh semena-mena begitu. Pokoknya lu harus ngikutin apa kata gua gitu ya. Walaupun dia udah maaf ya, udah profesor atau se-expert apapun gitu ya. Ya sebenarnya kewajibannya adalah menyampaikan point of view-nya gitu. Ya, apa yang dilihat tentunya seorang expert berbeda dengan yang junior gitu. Itu harus kita kita pahami secara logis dan rasional ya memang seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi ketajaman point of view-nya bisa jadi beda begitu ya. Nah, tetapi nggak boleh egois tadi gitu. Nah, oleh karenanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya itu. Harus dicocokkan lagi. Saya punya sudut pandang begini terhadap permasalahan dari bapak atau ibu atau adik atau siapapun atau kakak gitu ya, semacam kayak gitu. Nah, kemudian didiskusikan gitu. Kira-kira point of view-nya itu cocok atau enggak? Gitu. Nah, lalu yang menjadi dasar dari hal itu adalah aset dan limitasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kelebihannya, modalnya gitu ya. Apa yang bisa oleh kliennya itu. Yang dimaksud aset itu adalah itu. Jadi apa yang saat ini bisa dilakukan oleh klien itu dengan kondisi problematikanya gitu ya. Kalau neurologi ya neurologi, kalau mental problem ya mental problem konteksnya gitu kan kayak gitu. Tapi segimanapun dia memiliki problem, baik itu mental problem ataupun neurologi problem, pasti
ada hal-hal yang masih saja bisa dilakukan oleh klien itu. Nah, itu harus di-assess, harus dilihat gitu ya, harus didata gitu. Kemudian tentunya hal-hal yang mengalami permasalahan-permasalahan atau kendala atau limitasinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian muaranya adalah area okupasional ini gitu ya. Tapi maaf ini slide yang saya gabungan ya. Walaupun slide-slide sebelumnya berikutnya itu sudah saya update. Nah, dulu konsep OT itu adalah hanya 3 area okupasional itu. Ya. Mungkin kalian kemarin-kemarin sempat juga sampaikan begitu ya. 3 area okupasional itu yang sangat famous sampai sekarang pun itu adalah produktivitas, kemudian ADL dan leisure. Gitu ya. Tapi 3 ini sudah berkembang menjadi 9 gitu. Ya, oleh karenanya nanti kita hari ini akan mempelajari tentang OTPF gitu. Oke. Ya, jadi itu. Nah, kemudian OT ini menekankan pada kemandirian dari kliennya. Gitu ya. Dalam rangka mencapai itu, dalam rangka mengantarkan kliennya supaya bisa mandiri, maka OT-nya harus memperhatikan lingkup performance area. Gitu ya. Atau nanti akan disebut secara lebih spesifik disebut sebagai occupational performance area atau OPA gitu, atau OPA gitu ya. Oke. Nah, jadi tentunya yang dimaksud kemandirian kan kalian udah paham begitu ya. Saya nggak perlu menjelaskan, mengelaborasi lebih jauh. Oke. Nah, kemudian bagian yang terpenting di sini ada keywordnya adalah role, gitu ya. Jadi masing-masing dari kita, masing-masing dari person, masing-masing dari individu itu pasti punya role, gitu. Dan role-nya itu bisa jadi beda-beda. Oleh karenanya kita harus adjust itu sesuai dengan role yang melekat pada individu tersebut. Gitu. Oke. Nah, kita akan membahas mulai lebih spesifik terkait dengan hal ini. OPC dan OPA. Gitu ya. OPA itu A-nya itu adalah area. Ya. C di sini C ini adalah komponen. Gitu ya. Tapi OPA ini bukan yang ini sih ya. Kalau ini kalian pasti paham dan tahu gitu ya, opa-opa gitu kan. Dan pasti suka ya sama ini. Nah, tapi nanti kita bukan membahas tentang opa-opa yang ganteng ini ya. Oke. Nah, tapi yang akan kita bahas OPA-nya adalah ini ya agak sedikit apa? Tumbang tindih. Di sini adalah occupational performance ya. Ya, kemudian ada area-areanya di sini. Oke, di sini areanya ada posisinya di atas. Gitu ya. Lalu OPC itu adalah komponen-komponen kecil dari area-area yang ada di sini. Itu. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya occupational performance component itu dia lebih spesifik dan lebih kecil-kecil gitu. Oke. Baik, ya semoga bisa dipahami sampai di sini. Nah, kenapa sih ada OPA dan OPC ya? Nanti kita akan membahas itu, kita akan bahas itu supaya kalian mengerti apa sih OPA dan OPC itu ya dan hubungan keduanya. Ya, dan semoga nanti kalian sudah bisa mulai punya dasar begitu ya untuk mengidentifikasi mana sih OPA, mana sih OPC, atau apakah ini OPA atau apakah ini OPC. Gitu. Oke.
Ya, jadi tolong diperhatikan, nanti barangkali waktu offline saya akan review lagi ya gitu secara langsung gitu ya. Nanti saya akan mungkin akan setting kayak games gitu untuk bisa kalian ya apa saya make sure kalian mengerti nggak dan bisa mengidentifikasi nggak ini OPA atau OPC gitu ya. Oke, nah ini OPA itu adalah area. OPC itu adalah komponen yang terkait dengan kapasitas tubuhnya, terkait dengan ya bagian-bagian kecil ya. Namanya komponen itu kalau ibaratnya mobil, ya kan? Mobil itu adalah apa benda besarnya, gitu ya. Komponen-komponen dari mobil itu ada mesin, ada setir dan sebagainya. Ada gas, ada rem gitu kan, semacam itu. Nah, OPC itu seperti itu juga. Oke, dan kedua hal ini adalah dua hal yang perlu dilihat, yang perlu bisa dilihat oleh OT. Gitu ya. Oke, jadi kalau OT hanya di sini saja, maka sebenarnya nggak komplit. Gitu ya. Tetapi begitu juga kalau OP hanya bermain-main di sini ngurusin yang spesifik-spesifik saja, maka dia nggak nyampe ke ke OT-nya itu karena OT itu adalah occupation, ya kan gitu. Oke? Ya. Nah, ini adalah detail dari area-area OT yang saat ini ada 9. Kan kalau tadi di slide yang awal tadi kan ada 3 area okupasional gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang berkembang menjadi 9 ini. Ya, ada ADL, kemudian instrumental ADL, ya, kemudian rest and sleep, education, work, lalu play, leisure, social participation dan health management. Gitu. Oke, ini kalau saya rasa kalau yang lain-lain itu cukup bisa dipahami secara basicnya, secara dasarnya ya. Social participation saya rasa juga cukup bisa dipahami bahwa kita ini adalah makhluk sosial pada dasarnya gitu kan. Kita butuh environment, kita butuh komunitas. Walaupun ya kita tahu bersama ada 2 tipe manusia gitu ya, tipe besar karakter manusia itu ada yang extrovert, ada yang introvert gitu kan. Tapi seintrovert apapun dia akan perlu dan butuh manusia gitu ya. Oke. Oleh karenanya di dalam area OT itu ada social participation. Oke. Ya, kemudian yang di sini nih saya mau membahas di sini karena bisa jadi ada pertanyaan besar loh, ini apa ini health management ini gitu ya. Gitu. Kenapa ini masuk di dalam area OT, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh OT karena kesehatan itu perlu di-manage gitu. Maksudnya apa? Kalau nih kalian kan beda usia ya dengan saya gitu, terutama orang-orang seusia saya gitu ya. Kalau tidak memperhatikan kesehatan, maka tubuhnya akan hancur gitu. Kalau kalian nih masih muda-muda begitu ya, minum minuman yang sekarang ini macam-macam jenisnya gitu, itu sehari 3 kali 4 kali itu masih fine fine saja dalam hitungan bulan 3 4 bulan 6 bulan 9 bulan sampai 1 tahun itu masih fine fine aja bisa jadi seperti itu ya. Tapi di usia-usia yang udah kayak saya ini nggak memperhatikan itu, lihat aja deh dalam 3 bulan 6 bulan medical check up sudah pasti nanti akan kedetek misalkan gula darahnya tinggi gitu ya, atau tekanan darahnya atau kolesterolnya semacam kayak gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud area ini health management itu, bahwa kesehatan itu memang perlu di manage gitu ya, dan untuk memanage itu perlu fungsi kognitif gitu ya.
Apa yang saya maksud di sini, karena kalau kayak misalkan saya ambil contoh makanan tadi ya, asupan makanan itu kan sebenarnya sifatnya adalah lebih cenderung ke naluri biologis. Ya, kalau kita lapar, maka kita butuh makanan. Kalau kita haus, kita butuh air, gitu kan? Kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita nggak ada bedanya dan kita nggak menggunakan akal pikiran kita atau fungsi kognitif kita, maka yang terjadi adalah asal masuk saja semuanya ke dalam tubuh kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau usianya sudah usia-usia yang harus hati-hati begitu, tapi asal hajar saja, ya tinggal nunggu waktu aja, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Nanti akan mendapatkan dampak dari hal itu. Gitu. Oke. Dan untuk bisa itu kan perlu pemahaman begitu ya. Contohnya ya sebenarnya yang saya nggak bermaksud mau membandingkan begitu ya. Tapi orang-orang di kita ini itu seringkali tidak terlalu memperhatikan apa yang dimakan gitu ya. Itu berbeda dengan masyarakat-masyarakat di luaran gitu ya. Mereka sudah mulai memperhatikan gitu, mau makan apa, oh ya emang enak gitu ya, tapi apa ingredient yang ada di situ gitu ya, macam itu. Nah kalau kita kan nggak asal hajar aja, masuk 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 masuk, nggak peduli apa yang kita makan itu apa, semacam kayak gitu. Nah oke, nah seperti itu. Ya, jadi semoga bisa mendapatkan gambaran kenapa sih health management ini menjadi area ke-9 yang masuk. Karena sebelumnya OTPF itu hanya 8 juga. Ya, lalu berkembang lagi jadi 9. Oke. Ya, kemudian ini adalah definisi dari OPC. OPC adalah occupational performance component. Jadi ini adalah komponen performa gitu. Ya, karena mustahil seseorang itu tiba-tiba bisa perform gitu tanpa didukung oleh komponen-komponen yang baik. Komponen-komponen skill, komponen-komponen aktivitas yang baik. Gitu ya. Apa saja itu secara garis besarnya ada ini, ada sensorik, motorik, kognitif, psikososial dan adaptif. Ya, kalau kita mau bahas ini panjang lebar nanti ya. Nanti tolong di explore begitu ya, cari-cari informasi apa saja sih lingkupnya dari sensorik ini, motorik itu apa, kognitif itu apa, gitu ya. Nah, sebenarnya dulu itu ada satu form khusus yang memang mengeksplor tentang ini ketika kita ketemu dengan kliennya, gitu ya. Nah, tetapi dalam praktiknya memang form tersebut juga mendapatkan kritisi-kritisi gitu ya, dan sepertinya form tersebut akan dibenahi gitu atau diupdate lah gitu ya, sehingga ya yang terpenting adalah kalian memahami ini dulu basicnya dulu ya. Nanti ketika kalian mempelajari form-form anak, psikososial, form fisik itu nggak akan jauh-jauh dari OPC-OPC ini gitu. Oke. Ya, nah ini adalah contohnya. Ya, contohnya di sini ada sensorik itu meliputi macam-macam, ada taktil, vestibular, proprioceptif, kemudian five sense gitu ya. Kalau motorik itu lingkupnya ada macam-macam, ada gross motor, fine motor dan sebagainya. Dan lagi-lagi nanti kita akan dalami ini ketika membahas tentang form-form pemeriksaan gitu ya. Yang terutama adalah di form pemeriksaan anak, form pemeriksaan fisik dan psikososial. Oke. Ya, saya lanjut di sini dulu. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari OPA dan OPC. OPA itu secara gampangnya itu adalah aktivitasnya. Jadi bentuk akhirnya gitu ya, makan gitu ya. Aktivitas kan itu. Gitu ya. Tetapi untuk bisa makan, untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas makan, maka diperlukan komponen skill.
Nah, itulah yang disebut sebagai OPC. Contohnya adalah kalau kita mau makan pasti perlu megang sendok. Nah, ketika megang sendok itu kan perlu aspek motorik. Lebih spesifik lagi adalah motorik halus karena menggunakan minimalnya adalah lateral pinching gitu kan. Itu sendoknya itu. Kalau dia lateral pinchingnya terganggu, pasti dia akan menggunakan palmar grasp gitu ya. Nah, kalau orang megang sendok dengan menggunakan palmar grasp, maka nanti kalau dia dewasa itu akan dianggap aneh gitu. Ya, tapi kalau ini masih anak-anak umur 2-3 tahun megang sendok dengan cara seperti ini masih akan dianggap wajar-wajar saja. Gitu. Oke. Ya, itu adalah contohnya ya. Jadi semoga akan bisa mendapatkan gambaran perbedaannya antara OPA dan OPC itu. Oke. Ya. Lalu ini adalah hubungan antara OPA dan OPC. OPC tentunya akan menjadi pondasi-pondasi, akan menjadi modalitas dari keberhasilan seseorang untuk melakukan OPA-nya, untuk melakukan aktivitas tadi. Gitu. Saya ambil contoh makan tadi gitu ya. Oke, dia mengalami permasalahan untuk melakukan lateral pinch gitu ya, kayak gini. Oke, kalau pinching itu kan seperti ini. Kalau dia ke arah samping maka disebut sebagai lateral pinching. Gitu ya. Nah, kalau dia mengalami permasalahan karena fine motornya itu ada problem gitu, fine motornya kurang bagus, maka dia bisa mengadaptasi dengan gini, palmar grasp akhirnya. Gitu ya. Oke, ketika dia melakukan palmar grasp itu, walaupun itu sebenarnya sesuatu yang sedikit aneh begitu ya, ada anomali, tetapi dengan mengadaptasi seperti itu, maka dia juga masih akan tetap bisa melakukan OPA-nya gitu. Dia akan masih bisa melakukan aktivitas makan tersebut. Gitu. Tapi tentunya akan lebih baik kalau kita bisa kembalikan lagi fungsi lateral pinchingnya sehingga dia bisa kembali lagi megang sendoknya dengan cara seperti ini. Gitu. Oke? Ya, itu adalah peran OT nantinya. Oke. Ya, kemudian kalau ini di anak-anak, saya ambil contohnya adalah misalkan kayak tugas sekolah, gitu ya. Atau kalian deh, gitu ya. Kalau di mahasiswa juga bisa, gitu ya. Barangkali ada yang short attention, gitu ya. Atensinya rendah, gitu ya. Atau mudah distract, gitu ya. Macam itu. Nah, untuk melakukan tugas sekolah itu salah satu skill yang diperlukan itu adalah executive function disebutnya. Jadi kita harus bisa memanage gitu ya. Oh, tugasnya berupa ini. Apa dulu yang harus saya lakukan ya? Gitu. Macam itu. Nah, itu disebut sebagai executive function gitu. Oke. Nah, kalau sudah bisa membreakdown gitu, apa dulu yang diperlukan, peralatan-peralatan apa yang diperlukan gitu ya, kebutuhannya apa saja, ya, baru dia melakukan itu, gitu ya. Nah, nanti ada masalah lain lagi, yaitu terkait dengan atensinya, gitu. Nah, lagi-lagi diperlukan peran executive function lagi. Oke, saya itu kalau mengerjakan tugas mudah distract. Makanya kalau supaya saya bisa optimal dalam mengerjakan tugas, saya perlu cari tempat yang kondusif misalkan gitu. Itu. Ya. Nah, begitu juga ketika anak-anak ya seperti itu. Kalau anak-anak mungkin executive function-nya kan belum seperti mahasiswa misalkan gitu ya. Oleh karenanya peran OT-nya nanti itu memfasilitasi gitu supaya anaknya oh dia distract nih, oke lah kalau gitu kita tempatkan, kita cari tempat yang kondusif supaya dia nggak distract gitu ya. Kalau ada distraktor, kalau anaknya nggak bisa mengeliminir itu maka kita berperan
ya membantu anak itu supaya distraktornya itu tersingkirkan gitu ya. Macam itu. Oke, nah itu contohnya kalau di anak-anak. Oke, nah sudah di pengantar dasar untuk OPA dan OPC. Lalu sebelum kita bergerak ke topik yang berikutnya, kita refleksi dulu nih. Ada dua pertanyaan ini, gitu ya. Saya minta keaktifannya untuk coba kasih ke saya apa yang kalian pahami tentang bedanya antara OPA dan OPC, lalu pentingnya apa, gitu. Dan ya dari situ apakah sudah tergambarkan di pendekatan yang aplikasi yang dilakukan ke klien itu nanti akan seperti apa? Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Izin Pak, Oke, boleh, silakan. mungkin saya bisa berpendapat sedikit. Perkenalkan saya Zehan. Jadi yang bisa saya pahamin di sini OPA itu aktivitasnya dan OPC itu fungsinya kayak fungsi tubuh gitu Pak. Jadi misal OPA-nya aktivitas mandi, terus OPC-nya itu ya mandi butuh apa ya motorik, motorik kasar, halus, terus kognitifnya juga harus main. Nah, terus mengapa penting membedakan OPA dan OPC? Ya supaya apa ya, supaya kita bisa mengintervensi si pasien ini jadi lebih efektif Pak. Terus eh, kayak misal mandi kan aktivitasnya mandi, OPA-nya mandi. Terus kita harus lihat tuh dia OPC-nya gimana, motoriknya gimana, kognitifnya aman nggak. Nah terus eh, dibikin intervensi yang lebih efektif gitu Pak untuk tingkatin OPC-nya dulu. OPC-nya udah bagus, terus udah OPA-nya bakal meningkat otomatis gitu Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih pendapatnya. Saya mau sedikit kayak apa ya, men-challenge sedikit gitu ya. Kamu siapa panggilnya Zehan ya? Oke. Kalau dalam kamu tadi sebutkan contohnya konkretnya adalah mandi gitu ya. Lalu salah satu aspek yang diperlukan itu adalah kognitif. Ya, coba kamu elaborasi lagi dalam hal bagaimana ya kognitif itu berperan di aktivitas mandi. Nah, menurut kamu seperti apa? Jadi kalau salah mohon maaf Pak ya, mohon Boleh, dikoreksi. nggak ada yang Ya, salah. Oke, silakan. jadi kognitifnya tuh kayak misal ini dia mau mandi, dia tahu tata cara mandi gimana urutannya, Mhm. pakai sabun dulu, terus siram apa gimana gitu Pak. Mhm. Oke, ya bagus. Segitu aja sih. Ya, jadi di sequence aktivitas itu akan perlu kognitif, gitu ya. Kalau enggak nanti dia bisa kebalik-balik gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian juga dalam mengidentifikasi tubuhnya nih udah bersih atau belum, itu kan perlu kognitif, ya kan? Sudah selesai atau belum gitu ya? Gebyur apa nyiram airnya itu sudah cukup atau belum? Kalau enggak dia akan siram terus, siram terus, siram terus. Merasa belum bersih lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Udah habis air bergalon-galon gitu ya. Banyak tapi dia masih belum merasa bersih juga gitu kan kayak gitu. Itu kan salah satu juga itu fungsi kognitif berperan di situ. Oke, baik, terima kasih. Boleh ada lagi siapa yang ingin mau berpendapat? Satu lagi. Yuk, siapa? Kalau tadi udah ada cowok, sekarang perwakilan cewek deh. Siapa dari cewek-cewek yang ada di sini yang mau berpendapat? Saya mau coba, Pak. Boleh, silakan. Hmm. Sebelumnya. Oke, yang pertama itu mengapa penting bedakan OPA dan OPC? Menurut yang Oke. saya pahami, OPA itu lebih fokus ke area aktivitasnya, di mana tadi Bapak sudah menjelaskan OPA itu ada 9. Terus kalau OPC-nya itu lebih ke fungsi tubuh atau kapasitas tubuhnya yang mendukung eh,
keberhasilan dari OPA tersebut. Gitu. Contohnya itu kayak seseorang mau melakukan aktivitas tidur kali apa ya, bagian dari Mhm, istirahat gitu. Nah, mhm, di OPC-nya itu mungkin dia tuh harus tahu gitu kalau misalkan tidur tuh posisinya bagaimana gitu. Terus posisi tubuhnya bagaimana, terus keadaan tubuhnya harus bagaimana gitu, Pak. Kayak gitu sih, Pak, mhm. kayaknya. Oke, oke. Ya, contoh yang sangat baik gitu ya. Memang dalam hal sleep and rest gitu ya, itu menjadi area yang cukup unik begitu ya. Dan itu menjadi ya kenapa saya bilang unik karena sebenarnya individunya atau personnya itu dia melakukan aktivitas tersebut disebut sebagai aktivitas tetapi dia pasif, in passive mode gitu ya. Kan rest itu kan nggak bisa aktif kan gitu ya. Tapi dibilang bahwa dia nggak aktif, ya individu tersebut itu ternyata melakukan aktivitas istirahat, gitu kan, semacam itu. Oke, jadi ini sesuatu yang sangat unik dan menarik. Maka silakan nanti kalian coba pikirkan begitu ya. Kenapa sih OT ini ngurusin tentang sleep and rest? Gitu. Oke, baik ya. Saya lanjut saja ke topik sebelumnya, berikutnya begitu ya. Nah, setelah kita punya pemahaman dasar tentang OPA dan OPC, maka kita akan membahas lebih dalam lagi tentang OTPF. Ya. Oke, OTPF itu adalah Occupational Therapy Practice dan Framework. Oke, ini adalah detailnya. Ya, ada 9 tadi. Ya, kemudian sebenarnya ada framework, ada domain. Ya, framework ini meliputi domain and process. Gitu. Oke, ya, dan kemudian semoga nanti dengan memahami hal ini maka kalian bisa mengaitkan apa sih 9 area itu kaitannya dengan praktek klinis dari si OT-nya ini. Oke, kita mulai dari sini. Jadi OTPF itu memang yang mendevelop itu adalah AOTA ini. Ya, dia dari ya dari asosiasi sebenarnya, asosiasi OT yang ada di sini gitu. Ya, kemudian ternyata konsepnya itu mengglobal. Oke, dan pada intinya adalah ini akan menjadi framework-nya dari si OT tersebut ya, dan tetap ya memang tidak kehilangan fokusnya, yaitu fokusnya adalah di aktivitas bermakna. Oke, ya jadi mulai diperkenalkan dari tahun 2002. Ya, ini saya baru lulus D3 pada saat itu, sehingga pada saat saya belajar dulu ya memang 3 area OT gitu ya adanya. Gitu ya. Kemudian ternyata si OTPF ini mulai dikembangkan dan sekarang ini adalah OTPF yang 4 yang 2020. Ini yang paling terakhirnya. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, sebelumnya itu ada 8 begitu ya. Sekarang sudah ada 9. Oke, kenapa ini terus berkembang? Karena merespon perkembangan dari profesi terapis okupasional ini. Gitu. Ternyata memang kita memerlukan area-area yang lebih gitu ya, lebih besar gitu. Karena memang domainnya kita itu sebenarnya kan semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Salah satu pengembangannya waktu di OTPF 8 itu adalah sleep and rest itu. Gitu. Kenapa sih sleep and rest diurusin ya sama OT ini gitu ya? Karena memang dalam perjalanannya ketika kita mau meningkatkan occupational performance seseorang dalam melakukan role-nya, dalam menjalankan role-nya, entah dia hanya sebagai ibu rumah tangga saja begitu ya. Tetapi kalau dia mengalami gangguan atau sleep and rest-nya itu terganggu, maka salah satu dampak yang biasanya terjadi itu adalah emosional kontrolnya itu ternyata terdampak
gitu ya. Lalu apakah ini memang akan menjadi permasalahan yang common muncul atau dihadapi oleh individu tersebut? Saya akan coba ajak kalian untuk berpikir secara logis dan rasional, secara bersama, gitu ya. Saya ambil contoh konkretnya adalah begini. Kalau kalian nih sedang flu saja, flu itu kan penyakit yang ringan-ringan saja, gitu ya kan? Pasti sembuh lah, gitu ya, gitu. Pasti bisa sembuh lah, kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian lagi flu, gitu, hidung kalian itu mampet, gitu ya, bisa nggak tidur dengan baik? Nggak bisa. Kalau kalian tidur dengan posisi tadi sudah disampaikan oleh Jessie tadi ya, tidur dengan posisi tertentu, kepalanya miring ke posisi tertentu, tiba-tiba salah satu lubang hidung kalian itu mampet gitu kan. Gitu. Bisa nggak? Pasti kan akan mengganggu kenyamanan tidurnya kalian. Ya kan? Gitu. Nah, itu adalah kondisi flu saja. Bagaimana orang yang mengalami kondisi stroke? Ya kanker misalkan, gangguan jantung, dan sebagainya. Maka pastinya hanya sekedar sleep and rest saja itu akan terganggu. Dan itu karena kita akan meningkatkan occupational performance dari seseorang, ternyata berpengaruh juga di situ. Gitu. Oke. Lihat ada yang raise hand, boleh kalau mau ada pertanyaan. Kamu Arifa mau ada yang mau ditanyakan? Matang. Itu ada yang join tapi belum di-accept tadi karena koneksi. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. kamu saya jadikan co-host saja, kamu bantu aja nanti. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi itu makanya balik lagi ke OTPF ini, makanya diperlukan satu framework yang bisa mengakomodir itu, gitu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari kliennya itu ya, gitu. Dan dengan itu maka kita bisa pahami juga bahwa ternyata OT itu punya peran yang sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupannya dari si klien itu. Gitu. Oke? Ya, jadi oleh karenanya berbanggalah kalian menjadi bagian yang akan berproses menjadi seorang OT. Oke. Nah, ini adalah domainnya dari OT. Ya, ada occupation itu sendiri. Dan ternyata occupation itu hanya salah satu bagian saja dari domainnya OT. Gitu. Ya, sehingga lagi-lagi jangan selalu berorientasi pada occupation saja, mentang-mentang nama profesi kita adalah occupational therapist. Oke? Ya, tetapi harus dipahami bahwa occupation ini hanya salah satu bagian dari domainnya saja, gitu ya. Yang lainnya adalah client factor, gitu. Ini seperti yang selalu saya contohkan begitu ya, aktivitas makan, gitu ya. Makan itu kebutuhan dasar dari setiap orang, begitu ya. Nah, tetapi makannya saya dengan makannya yang lain itu dari kalian itu bisa jadi berbeda, gitu. Oke. Contohnya misalkan karena saya itu berasal dari Jawa gitu ya, tidak dekat dengan laut ya makanannya akan berbeda dengan orang-orang pulau gitu yang ada di kepulauan gitu. Gitu. Nah, pasti akan sangat terkait dengan client factor ini. Siapa yang melakukan itu gitu. Siapa yang melakukan occupation itu? Itu akan sangat berpengaruh gitu. Lalu lebih jauh lagi itu nantinya akan dipengaruhi juga oleh performance skills ini.
Ya, contohnya misalkan kayak tadi makanan gitu ya, kayak gitu. Karena saya nggak dekat dengan laut begitu ya, maka saya juga nggak terampil ketika makan makanan-makanan yang berupa hewan-hewan laut gitu. Contohnya makan kepiting misalkan kayak gitu ya. Gitu. Tentunya akan berbeda dengan orang-orang yang memang dia dekat dengan laut gitu ya, atau orang-orang pulau gitu. Ya, itu contoh lagi ya. Kemudian berikutnya adalah performance pattern. Ya, patternnya akan berbeda juga. Orang-orang yang ada di pegunungan dengan orang-orang yang ada di laut, gitu ya. Patternnya bisa jadi pattern hidupnya itu bisa jadi beda, gitu ya. Karena orang-orang yang di pantai, orang-orang kepulauan itu kan dia bisa jadi mencari makanannya itu pergi pagi begitu ya, lalu dia ya balik lagi setelah malam gitu ya, atau sebelum malam gitu ya, semacam itu. Tapi kalau orang di pegunungan akan punya pattern kehidupannya berbeda gitu. Oke ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh konteks dan environment-nya. Oke. Nah, kemudian ada domain, ada proses. Ini diantaranya dasar-dasarnya. Jadi proses yang harus dilalui atau dijalankan oleh OT itu adalah meliputi minimalnya hal-hal ini. Ada evaluasi, ada intervensi, lalu hasil, gitu ya. Dan ini tentunya akan sangat baik kalau dimulai dari profil okupasinya itu ya. Karena di dalam domainnya kan ada macam-macam tadi gitu ya. Occupation itu akan berbeda ketika person yang melakukannya berbeda gitu ya. Environment-nya dilakukan di environment yang berbeda juga. Situasinya berbeda, waktunya berbeda gitu ya, macam itu. Oke. Ya. Oke, nah dari itu maka OTPF ini nantinya juga akan bisa menjadi satu acuan terkait dengan intervensi, gitu ya. Dan intervensinya itu meliputi ada promotif, ya. Promotif ini adalah pencegahan. Pencegahan ini jangan selalu diartikan bahwa mencegah sebelum seseorang itu sakit, gitu ya. Ketika dia sudah terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan dirinya berbeda secara neurologis gitu atau punya neurodivergent gitu ya, perbedaan neurologis dengan yang lainnya, maka kita juga bisa menjalankan hal yang sifatnya promotif ini begitu, supaya misalkan kliennya tersebut tidak mengalami keluhan-keluhan akibat dari neurodivergent yang dia punya itu ya, lalu berdampak pada muskuloskeletalnya misalkan kayak gitu. Itu sebagai contoh misalkan orang yang mengalami stroke gitu ya. Gitu. Satu sisi tubuhnya kemungkinan besar akan mengalami kondisi kelemahan yang tidak sama lagi dengan ketika dia normal. Gitu. Lalu biasanya yang terjadi adalah melakukan kompensatori dengan sisi yang sehatnya itu. Gitu. Kalau terus-terusan itu dilakukan, maka sisi yang sehatnya ini nantinya akan kecapean juga. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akhirnya sisi yang sehat ini teriak-teriak juga. Gitu. Yang awalnya dia punya andalan sisi yang sehatnya itu, karena sisi sehatnya itu terlalu diandalkan, akhirnya teriak-teriak juga. Gitu kan? Akhirnya yang terjadi adalah ya penurunan semuanya karena dua sisinya akhirnya mengalami keluhan. Gitu. Nah, itu di promotif bisa kita jalankan seperti itu. Gitu ya. Kemudian peran restoring ini ya. Kita mengembalikan lagi. Ya tentunya karena kita bagian dari tim rehabilitasi begitu ya. Kita
punya peran untuk mengembalikan itu lagi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara treatment-treatment yang kita punya, yang spesifik dipunya oleh OT itu. Gitu ya. Kemudian intervensi juga bisa sifatnya adalah maintaining saja, ya. Ini menjawab pertanyaan yang di minggu lalu. Kemarin kan ada yang bertanya begitu ya, bagaimana di angkatan ini atau enggak ya? Tapi pertanyaan besar misalkan pasiennya sudah mengalami kondisi yang kira-kira parah begitu ya, gitu, dan prognosisnya sebenarnya udah jelek begitu, apakah dia masih perlu untuk diintervensi? Masih perlu, gitu ya, supaya kondisinya itu bisa termaintain minimalnya, gitu. Oke, ya. Kemudian preventing dan modification ini juga sangat bisa kita jalankan begitu ya, menjadi bagian dari intervensi yang kita lakukan kepada klien. Oke, ini saya ambil contoh lagi ya. Contohnya adalah misalkan kayak stroke. Ya, kemudian ya tentunya minimalnya aktivitasnya ADL yang perlu kita pikirkan lagi supaya bisa dijalankan lagi atau dilakukan lagi oleh klien tersebut. Maka intervensinya bisa berupa ADL training gitu ya, latihan-latihan, atau kalau kita mau membuatnya menjadi mandiri bisa juga kita provide alat bantu ini, assistive devices. Gitu. Oke? Ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Apa sih hubungan OT dengan dokumentasi layanan terapi OTPF maksud saya ya, dan dokumentasi layanan terapi. Ya, jadi kalau kita memahami OTPF ya, yang ada area-areanya tadi, ada domainnya, ada prosesnya begitu ya, maka kita akan bisa menyusun profil dari pasiennya tersebut. Gitu ya, dengan lebih komplit, dengan lebih match gitu. Ya. Ketika sudah seperti itu, maka nantinya tujuan terapi yang kita coba tetapkan gitu ya, atau kita tentukan, maka itu juga akan lebih cocok juga atau lebih bisa memenuhi kebutuhan dari kliennya tersebut. Gitu ya, dan tentunya nantinya akan baik juga terkait dengan evaluasinya gitu ya. Kalau kita terus selalu menggunakan framework-nya itu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah perbandingan OTPF dengan model lain. Saya nggak tahu sih, di sini saya kasih spill ada beberapa model OT yang dipunya gitu ya. MOHO, mungkin kalian sudah pernah diajarkan kan tentang MOHO ini. Boleh kasih reaction kalau sudah. MOHO, harusnya sih udah. Udah ya? Oke, ya. Baik. Kalau yang sebelahnya ini MOPI, ada yang pernah kenal, ada yang pernah tahu? Sudah? Ada yang tahu? Oke. Ya, Gesi ternyata tahu juga ya. Kamu boleh sampaikan secara intinya saja, apa itu yang kamu tahu, apa yang kamu pahami dari CMOPE ini? Saya sebenarnya cuma sempat dengar-dengar aja sih Pak. Oh itu tuh salah satu dari model OT gitu. Terus isinya itu agak mirip-mirip dengan Moho, cuman ada banyak hal yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk konsep intinya saya belum begitu paham. Cuman kalau dengar-dengar pernah sih Pak. Itu aja sih. Oke. Ya itu saja sudah cukup sebenarnya ya. Jadi kalian jangan terlalu pusing-pusing terkait dengan model-model yang dipunya oleh OT ini kan, nanti ada PIU model dan sebagainya, ada PIU itu sendiri, ada POP,
tambah P ya di belakangnya itu, gitu, semacam itu. Ya, nah, tapi basicnya kalau kalian memahami Moho saja, untuk levelnya kalian itu sudah akan bisa jadi modal banget untuk kalian mengerti dan memahami tentang apa sih konsep-konsep dan model yang ada di OT tersebut. Gitu. Ya, dan kalau kalian kombinasikan dengan framework yang dipunya oleh OT, kerangka praktiknya, maka sudah akan baik sih. Itu sudah cukup untuk kalian jadi modal untuk kalian memberikan intervensi kepada klien. Oke, ya. Kemudian kita nyampe di sini. Ya, saya udah kasih basic-basic OTPF ya. Walaupun kalau kita ulas secara mendalam itu pasti akan memerlukan waktu yang lebih lagi gitu ya. Tapi dengan itu tadi harapannya kalian sudah punya pemahaman dasar tentang OTPF ini yang nanti akan kita bisa gunakan untuk mempelajari asesmen-asesmen dari OT yang akan ada di sesi-sesi berikutnya dari mata kuliah ini. Nah, lagi-lagi saya mau kasih refleksi ya di kalian, boleh beberapa dari kalian siapa yang ingin memberikan refleksi terkait dengan apa sih pemahaman kalian terkait peran OTPF ya dalam praktik, gitu ya. Kemudian bagaimana ini bisa berguna terkait dengan dokumentasi layanan dan intervensi yang diberikan oleh OT. Ada yang mau speak out atau berpendapat? Izin Pak. Oke, boleh silakan. Jadi saya mau menjawab. Jadi apa peran OTPF dalam praktik gitu ya? Jadi OTPF tuh perannya sebagai kerangka kerja gitu Pak, untuk arah untuk para terapis agar intervensinya itu lebih fokus ke kegiatan bermakna. Terus kalau mempengaruhi itu bagaimana pengaruh dokumentasi dan intervensi. Jadi terapis ini dia jadi bisa bikin dokumentasi itu lebih rapi gitu Pak, sama bisa lebih merencanakan intervensinya lebih bagus, lebih tepat karena yang tadi evaluasi tadi Pak. Oke, baik. Ya, jadi OTPF itu akan sangat membantu praktik OT ya, karena itu memberikan kerangka praktik begitu ya. Ada acuan-acuan yang bisa digunakan oleh seorang OT dalam menjalankan perannya untuk memberikan intervensi, gitu ya. Kemudian terkait dengan dokumentasinya juga bisa menjadi lebih terstruktur, gitu ya, lebih terarah. Karena ada kerangka kerja yang jelas tadi. Itu yang disampaikan oleh Zehan tadi ya. Oke, barangkali ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi saja. Silakan, barangkali mau membantah Zehan juga nggak apa-apa, boleh. Saya nggak cocok, saya nggak sepakat dengan Zehan, gitu juga boleh juga. Silahkan. Bapak, saya izin berpendapat. Oke, boleh, silakan. Tapi ini nggak membantah ya Pak, maksudnya karena emang tadi disampaikan seperti itu, jadi saya sampaikan apa yang saya dengar gitu Pak. Silakan, oke, boleh. Jadi kalau misalnya apa peran OTPF dalam praktik, menurut saya kalau misalnya OTPF itu sebagai patokan atau base dari praktik terapi okupasi. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena di dalam OTPF sendiri kita kan bisa mengetahui apa faktor kliennya, terus gimana performa skill sama performa pola yang dimiliki si kliennya, gimana lingkungan sekitarnya. Terus di dalam setelah kita di dalam OTPF itu kita juga bisa mengevaluasi, mengintervensi, sama kita bisa mendapatkan hasil yang kita cari gitu dari si klien tersebut. Jadi terjawab apa yang telah kita cari. Terus hubungan OTPF sama dokumentasi layanan terapi okupasi, kenapa bisa mempengaruhi intervensi itu karena di dalam OTPF ini itu sudah ada
runtutan data yang ada dan terstruktur sehingga terapi itu bisa lebih memenuhi kebutuhan klien gitu. Karena sudah ada runtutan data dan terstruktur juga gitu. Gitu. Ada kerangka kerjanya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya. Jadi sangat penting ya kita memahami OTPF ini karena memang ini bisa menjadi frameworknya kita. Kalau kita nggak memahami itu, maka yang terjadi adalah nanti nggak akan ada bedanya tuh OT dengan vocational trainer gitu. Kalau konteksnya anak-anak misalkan, sama-sama mengajarkan pre-akademik, misalkan baca, tulis, hitung. Nanti kalau OT nggak pakai OTPF, maka tidak akan jauh beda dengan guru-guru PAUD misalkan. Atau guru-guru bimbel, trainer-trainer bimbel itu, fasilitator-fasilitator bimbel. Gitu. Kalian mau nggak disamakan dengan itu? Gitu ya. Bukan kita mau underestimate mereka begitu ya. Mereka punya expertise sendiri, mereka profesional tersendiri begitu ya. Tetapi tentunya kita harus menunjukkan diferensiasi gitu ya. Nah, untuk bisa menunjukkan diferensiasi itu maka kita punya OTPF ini. Yang itu silahkan dijalankan nanti dalam praktiknya. Gitu. Oke, ya dan ya banyak contoh-contoh kasus lain lah di dunia praktik gitu ya, di dunia nyata ketika nanti ya bersinggungan dengan profesi-profesi yang mirip-mirip gitu. Oke, ya baik itu. Nah, saya lanjutkan ke sini. Ini adalah bagian yang sangat penting banget untuk kalian juga pahami, yaitu continuum paradigm. Ya, paradigma berkelanjutan. Gitu. Oke, jadi ini targetnya ya, kalian bisa memahami paradigma dari terapi okupasi itu sendiri apa gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud konsep kontinuitas itu dan relevansinya di dalam praktik nantinya. Oke, ya jadi kita mulai dari paradigma dalam terapi okupasional itu. Paradigm itu berarti point of view kalau bahasanya gensi-gensi sekarang gitu. Ya, cara pandangnya gitu ya. Dimana kalian bisa memahami kan point of view orang itu bisa jadi beda-beda. Beda-bedanya disebabkan oleh apa? Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah education background-nya bisa jadi beda. Gitu. Lalu ada macam-macam lagi sebenarnya, culture-nya yang berbeda bisa jadi point of view yang berbeda juga gitu. Ya, dan sebagainya. Oke. Oleh karenanya kita sebagai OT yang akan membantu klien gitu ya, dan kliennya itu adalah manusia, maka kita juga harus memahami itu bahwa bisa jadi seseorang itu akan punya point of view yang berbeda. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang salah atau benar gitu ya. Oleh karenanya tadi ketika saya challenge tadi kan ada Jehan udah speak up gitu, kemudian ada yang mau berpendapat lagi nggak gitu ya. Gitu. Nah, itu pendapat itu sekedar point of view yang berbeda saja. Gitu. Dan kita harus respect dengan itu. Ya. Oke. Nah, kaitannya dengan konsep dari OT ini maka paradigmanya itu juga terus menunjukkan perkembangan dan perubahan gitu ya. Oleh karenanya yang tadi saya sampaikan secara ekstrim, dulu ketika saya belajar OT itu hanya 3 area, sekarang sudah jadi 9 kan 3 kali lipatnya. Gitu. Oke. Nah, ada 3 paradigma dari terapi okupasional. Ya, yang pertama adalah moral treatment. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah mekanistik paradigm. Ya, kemudian kontemporari. Gitu. Ya. Nah, kenapa moral ini saya tempatkan di atas begitu ya? Karena
kelebihan dari OT ini sebenarnya adalah selain OT itu secara teknis, secara mekanistik ini sangat skillful gitu ya, karena OT ini adalah applied science gitu, maka kalian itu sangat skillful gitu ya. Jadi secara teknis-teknis itu OT itu dia expert. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika ketemu dengan klien dan ketika klien itu punya problem-problem gitu. Tapi bagian yang terpentingnya adalah yang menjadi pembeda dari OT itu adalah kita itu mensoroti lebih komprehensif gitu. Jadi bukan hanya mengaplikasikan teknis-teknis dan metode-metode treatmentnya saja, tetapi kita memperhatikan antara person, environment, dan treatmentnya dan occupationnya gitu. Oke, ya, dan itu menjadi value yang sangat besar banget gitu ya bagi si kliennya karena dia ngerasa bahwa oh iya saya treatment dengan orang yang sangat memperhatikan bukan hanya satu komponen di diri saya sendiri saja tapi juga sampai memperhatikan di environment dan occupationnya itu gitu ya. Kemudian sifatnya adalah contemporary gitu ya. Jadi terus berkembang itu ya. Oleh karenanya OT nggak boleh cap mati gitu ya. Nggak boleh stagnan point of view-nya. Harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan manusia itu seperti apa gitu ya. Contohnya sekarang ini gitu ya. Dunia sekarang yang lebih banyak digital gitu kan. Maka kita harus juga memperhatikan itu. Nggak boleh kita hanya klasikal-klasikal mulu saja misalkan. Oke? Ya, itu contohnya. Oke. Nah, dengan itu maka kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan continuum paradigm ini ya. Jadi di dalam continuum paradigm itu kita melihat segala sesuatunya itu seperti spektrum gitu ya. Kalian tahu kan apa yang dimaksud spektrum ini. Jadi seperti ini. Kalau cahaya yang kita lihat itu kan dia kan warnanya putih. Gitu kan. Tetapi warna putih itu sebenarnya kan dia ada ditimbulkan dari berbagai macam warna di dalamnya. Gitu. Nah, oleh karenanya di dalam continuum paradigm ini kita harus melihat seperti itu juga. Diverse-nya itu harus kita lihat, diversity-nya. Gitu ya. Oke, jadi keberagamannya itu harus kita bisa lihat. Gitu. Dan keberagaman yang terjadi itu nggak boleh itu kita pandang sebagai satu kesalahan. Bahwa itu adalah bentuknya diversity, dia bentuknya adalah keberagaman. Dan keberagaman itu sesuatu yang sah-sah saja. Sesuatu yang normal-normal saja. Begitu. Ya ibaratnya itu tadi cahaya dengan spektrum cahaya itu. Ternyata cahaya itu setelah dibiaskan, maka dia itu kan ternyata terdiri dari macam-macam warna. Yang awalnya kita lihat putih saja. Gitu. Oke? Ya, seperti itu. Dengan pandangan yang seperti itu, pandangan yang keberagaman seperti itu, maka kita bisa menjadi terapis yang open mind, terapis yang fleksibel. Ya, nggak melihat kliennya itu, kliennya itu begini gitu ya, jelek gitu ya, lalu kalian akan dengan semena-mena, pokoknya dia akan saya bentuk sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu ya, kayak gitu. Oke, padahal itu tadi karakter individu bisa macam-macam, ya kan? Oke, nah seperti itu. Oke, nah lebih jauh lagi
continuum paradigm itu ada level-levelnya. Oke, ada 4 level ini. Di mana level ini nanti akan bisa menjadi prosesnya juga. Ya, level yang pertama itu disebutnya sebagai adjunctive. Ya, kemudian yang kedua itu adalah enabling, lalu purposeful activities dan occupation based. Tentu muaranya adalah karena kita occupational therapist, maka muaranya adalah occupation based, harus occupation based. Gitu. Oke? Nah, nanti kita akan lihat ya level-level ini dari 4 ini itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilihat sama OT dan diproseskan di kliennya. Jadi kita sebagai terapis harus mengantarkan klien kita untuk melewati proses-proses ini. Minimalnya adalah sampai di purpose activities ini. Ya. Kalau kita hanya menyentuh di sini saja, enabling sama adjunctive saja, maka kita belum menjalankan peran OT-nya itu. Gitu. Tapi kalau sudah di aktivitas bertujuan, aktivitas yang bermakna, maka kita sudah bisa menjadi OT di sini. Cuma memang akan lebih full lagi, lebih baik lagi kalau sampai ke occupation-nya itu sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini, kalau sampai di occupation-nya sendiri, kadang-kadang kita punya keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya aktivitas mandi tadi ya, seperti yang Zihan sampaikan tadi sebagai contoh. Kalau kita mau benar-benar occupation base, apakah kalau misalkan Jihan ini dia sedang mengalami fraktur misalkan kayak gitu ya, lalu kita akan masuk ke kamar mandi dan memberikan intervensi ketika Jihan ini sedang mandi. Ya tentunya karena sudah dewasa begitu ya, tentunya justru itu akan menjadi sesuatu yang tidak proper. Gitu. Nah, oleh karenanya dalam kasus-kasus dalam konteks seperti itu sampai di purposeful activity saja itu sudah akan bisa menjalankan peran OT-nya tersebut. Gitu. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya OT-nya itu bisa punya peranan di sini memunculkan satu persatu dari prosesnya, dari 4 proses tadi, gitu ya. Atau dia juga bisa memfasilitasi dan punya konsiderasi pada oh iya dia kayaknya ini cukup di purposeful saja gitu semacam itu ya. Tetapi yang pasti adalah dari 4 itu harus berkesinambungan gitu. Dan saya sampaikan ke kalian kalau berhenti sampai di enabling saja atau adjunctive saja, maka lagi-lagi peran OT-nya masih akan belum berasa. Gitu. Nanti kita lihat kenapa sih seperti itu. Oke. Ya. Jadi kenapa continuum paradigm ini sangat penting ya? Karena tadi kan di awal kita sudah mempelajari ada OPA dan OPC. Gitu. Lalu kita sudah mendiskusikan juga kalau misalkan aktivitas makan itu ternyata ada komponen-komponennya. Gitu. Ya, dan saya sampaikan ke kalian juga kalau misalkan OT-nya ini hanya langsung mengajarkan, oke, ayo kita latihan makan saja, maka tidak akan ada bedanya dengan vocational trainer. Gitu ya. Kalau di anak-anak juga saya contohkan tadi misalkan kayak kemampuan mengajarkan baca tulis hitung gitu ya. Maka tidak akan ada bedanya dengan guru misalkan gitu atau fasilitator gitu ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita itu punya OPC yang harus kita sentuh. Oke. Nah, continuum paradigm ini adalah satu paradigma untuk mewadahi itu. Mewadahi supaya OT-nya itu bisa menyentuh OPC-nya.
Oke? Ya, kita akan lihat nih 4 level continuum paradigm itu. Ya. Oke, kita lihat di adjunctive terlebih dahulu, di fase adjunctive. Ini adalah tahapan pertama dari continuum paradigm. Ya, oleh karenanya ini adalah awal proses dari treatmentnya, di mana fungsinya adalah untuk mempersiapkan klien ini memasuki ke tahapan berikutnya, yaitu di enabling dan purposeful. Oke, ya, saya kasih contoh begini aplikasinya. Kalau misalkan nih salah satu dari kalian, ya ini amit-amit ya, tiba-tiba terjadi accident. Lalu terjadi dislokasi pada ankle-nya misalkan. Coba kita bayangkan gitu ya, kita logika, nanti saya minta pendapatnya. Kalau nih misalkan walaupun yang latih itu misalkan kayak Gesi gitu ya. Gesi kan cewek gitu ya, yang dilatih adalah Zehan gitu misalkan. Cowok dia dilatih sama cewek, mestinya kan lebih secara psikologis lebih senang gitu ya. Maksudnya kan ya biasanya cewek itu ngelatihnya lebih soft, lebih smooth gitu kan, kayak gitu. Dan lebih mudah karakternya juga secara sosial dan emosional itu lebih bisa diterima sama laki-laki. Oke. Nah, tetapi coba bayangkan kalau misalkan Zehan ini dia dislokasi pada ankle-nya, lalu datang ke Gesi gitu ya, untuk mendapatkan treatment. Yang dilakukan oleh Gesi ini karena dia pengen terapinya itu adalah occupation based gitu ya, maka ya sudah diajakin untuk jalan, latihan jalan. Kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang akan dirasakan oleh Zehan ini? Apa kira-kira pendapatnya kalian? Dislokasinya semakin parah, Kak. Dislokasinya, nah itu dia. Bisa jadi malah kalian itu menjadi penyebab keparahan gitu ya, dislokasinya itu. Itu. Ya. Oke. Apalagi kira-kira yang akan terjadi atau apa yang dirasakan oleh si Zehan? Semakin bengkak. Makin bengkak gitu ya, karena dipaksakan kondisinya seperti itu. Oke, oleh karenanya diperlukan fase adjunctive ini. Kalian kan nggak bisa secara logika gitu ya, nggak bisa dong kalian itu langsung ya udah oke, karena saya occupational therapist, occupation based, maka ya udah ayo kita latihan jalan, kan saya occupational therapist, kan ini occupation, ya kan kayak gitu kan, tanpa kalian memberikan stretching terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan dia dislokasi, artinya dislok nih, lokasi sendinya itu bergeser bisa jadi, atau nggak ada di tempatnya yang semestinya posisinya itu. Kalian nggak melakukan repositioning gitu, entah itu di bandage gitu ya, gitu, supaya dia terposisikan lagi, sendinya itu terposisikan lagi di situ, gitu, di tempat yang semulanya gitu ya. Lalu tiba-tiba kalian ajakin dia untuk berlatih aktivitas fungsional, gitu kan? Ya, nah oleh karenanya nggak jalan kan seperti itu, makanya ada fase adjunctive ini, di mana fase adjunctive lagi-lagi saya sampaikan itu adalah fase-fase awal, sehingga bentuk treatmentnya biasanya akan cenderung lebih banyak come up atau diberikan tindakan-tindakannya diberikan oleh terapisnya kepada kliennya tersebut. Contohnya adalah dia dilakukan passive movement gitu. Ya kan, ankle-nya digerak-gerakin terlebih dahulu gitu ya, untuk memake sure oh ya dia pergerakannya itu sudah seperti ini, range of motion-nya udah nyampe kayak gini gitu ya. Kemudian oh ternyata dia itu nyeri di range of motion tertentu
gitu. Sekarang ini gitu ya, semacam itu. Gitu. Oleh karenanya kalian treatment dulu passive movement terlebih dahulu gitu untuk meningkatkan range of motion-nya itu, untuk mengembalikan range of motion-nya. Macam itu. Oke. Nah, biasanya wujudnya bisa treatment-treatment yang sifatnya pasiennya itu masih cenderung bisa jadi pasif gitu ya, menerima saja. Kayak passive movement tadi atau stretching gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau dia udem tadi kan ada yang menyampaikan bisa jadi kakinya semakin bengkak gitu ya. Kalian lakukan kompres untuk menurunkan bengkaknya itu gitu. Dengan menerapkan udem management gitu kan. Semacam itu ya. Gitu. Lalu bandage itu juga bisa menjadi bagian dari salah satu udem management itu. Kayak gitu. Oke. Nah, itu semuanya ada tindakan-tindakan tersebut itu masuk di fase adjunctive tersebut. Oke, sehingga dengan pemahaman seperti ini saya harapkan kalian nggak perlu takut-takut lagi ketika kalian melakukan stretching kepada klien. Maksud saya adalah takut-takutnya ini supaya nanti kalian nggak khawatir atau takut diprotes sama profesi yang memang dia expert di ini gitu ya. Kamu OT kok, kenapa kamu melakukan passive movement gitu ya, atau kamu melakukan stretching macam kayak gitu. Loh, jadi kalian bisa menjawab, oh ini itu hanya ada di fase adjunctive saja. Saya sedang melakukan fase adjunctive-nya. Jangan khawatir, tenang saja gitu ya. Nanti dalam proses treatment-nya ini saya akan nyampe di purposeful minimalnya. Gitu. Karena kalau kalian melakukan purposeful fase purposeful tadi ya, itu pasti tidak akan ada yang protes. Gitu. Oke? Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di adjunctive ini fase-fase awal dan biasanya pasiennya cenderung lebih pasif ya dan terapisnya itu menerapkan teknik-teknik yang spesifik yang sangat basic banget, yang sangat dasar untuk menyiapkan pasiennya menuju ke fase berikutnya. Gitu. Ya, ini adalah contoh-contoh konkretnya nih. Ya, ada tindakan-tindakan yang berupa passive exercise misalkan kayak gitu ya. Kalau dia bisa aktif gitu ya, boleh dikombinasi dengan active exercise juga. Tapi sifatnya masih sekedar exercise saja. Gitu. Contoh kasusnya supaya kontekstual ya, kayak misalkan kayak tadi di ankle, dislokasi pada ankle gitu ya. Yang sifatnya exercise itu hanya kita minta dia untuk menggerakkan ankle-nya itu plantar fleksi dan dorsofleksi saja. Gitu. Ya. Ini kan belum OT nih, ya kan? Gitu. Masih sifatnya exercise saja gitu kan kayak gitu. Ya, tapi kita lakukan ini untuk readiness-nya dia menjalankan, melakukan aktivitas fungsionalnya. Gitu. Oke, ya, kemudian stretching, kemudian massage, ya, dan sebagainya. Oke, nah, ada di sini. Ini contoh-contohnya saja. Oke, karena kalau ini kalian nggak pahami, nanti kalian menggunakan modalitas splinting misalkan kayak gitu, atau menggunakan modalitas bracing gini ya, pakai brace gitu dan sebagainya. Itu kalian nanti bisa diprotes juga dengan teman-teman kita dari ortotik prostetik gitu kan. Loh, itu kan saya yang expert di situ. Kenapa OT melakukan itu gitu ya, kayak gitu. Nah, jangan khawatir dengan itu. Kalian jawab saja dengan tenang dan baik-baik begitu ya. Oh iya, ini saya hanya menggunakan ini untuk di fase adjunctive saja gitu ya, semacam itu. Oke. Baik gitu ya. Nah, oke. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, maka saya harapkan tidak terjadi friksi-friksi juga sih. Ini sebenarnya continuum paradigm ini satu hal yang sangat baik untuk menjawab supaya tidak terjadi friksi-friksi ya. Karena OT ini dia profesinya itu
akan sangat punya gray area dengan profesi yang lainnya gitu. Kita dengan psikologi punya gray area, dengan teman fisio tentunya gitu ya, dengan teman terapi bicara juga karena kita mengurusi social participation. Nah, mungkin kita ngurusin social participation tanpa memperhatikan communication skill-nya gitu kan, gitu dan sebagainya. Oke? Ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan treatment di fase adjunctive, maka kita akan masuk di enabling ini. Oke? Nah, enabling ini tahapannya biasanya sudah lebih kompleks. Kalau yang adjunctive itu, si OT-nya itu sedang menerapkan teknik-teknik dasar kayak stretching, gitu ya, repositioning, gitu ya, dimasas dulu. Kalau dia ada spasisitas, spasisitasnya dirilis dulu dengan dimasas, gitu ya, dengan dikasih tapping supaya spasisitasnya itu menurun, gitu ya, spastiknya menurun, gitu, di tapping, gitu ya, supaya dia otot-ototnya lebih rileks, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan exercise, kita lakukan pasif movement juga, gitu, maka kita bawa pasiennya menuju ke fase berikutnya, yaitu fase enabling, gitu. Fase-fase enabling ini biasanya bentuknya sudah mulai mendekati pada aktivitas fungsional. Tetapi sifatnya masih aktivitas yang sifatnya preparation. Menuju pada aktivitas fungsional saja. Contohnya adalah kalau kita mau melatih makan begitu ya, gitu, maka dia biasanya sifatnya itu masih berupa misalkan oke, kita mau fasilitasi dulu dia itu memegang benda dengan menggunakan lateral pinch gitu. Dan benda ini bisa nggak perlu harus sendok dulu gitu, bisa macam-macam. Gitu. Kalau dia hobinya kebetulan juga bisa hobinya melukis, maka boleh kita fasilitasi dengan dia pegang kuas terlebih dahulu. Tapi kuasnya dengan ini. Tapi targetnya adalah kita mau membawa klien ini untuk bisa makan ya kayak gitu. Jadi megang kuasnya ini, aktivitasnya ini hanya kita gunakan untuk preparation saja, melatih sebenarnya dia itu bisa melakukan lateral pinch gitu. Oke? Ya, seperti itu. Atau kalau misalkan konteksnya berjalan tadi gitu ya, maka bisa jadi kita masih minta pasiennya itu untuk dia itu hanya melangkah ke maju mundur saja. Gitu. Oke? Ya, seperti itu. Atau ya kalau berjalan ini agak sulit ini memberikan contoh, tapi semoga bisa dipahami ya. Jadi misalkan kayak supaya bentuknya bisa aktivitas juga, maka bukan hanya sekedar melangkahkan kaki maju dan mundur gitu ya, tetapi sambil itu maka diminta untuk menggeser benda tertentu gitu ya, misalkan kayak bola misalkan kayak gitu. Gitu, supaya bentuknya activity based. Gitu ya. Nah, fase-fase itu adalah fase-fase enabling. Gitu. Atau di dalam enabling ini, kalau tadi itu sifatnya si OT-nya itu menerapkan teknik-teknik yang spesifik yang dipunya oleh OT, maka di dalam enabling ini si OT-nya sendiri sudah menggunakan equipment ya, peralatan-peralatan yang unik gitu. Gitu. Contohnya mungkin kalian pernah masuk di VC106 di lab kita itu, VC106, ya kan? Di situ ada namanya solder wheels. Ya, yang ada di tembok sebelah timur itu. Timur apa berat? Sebelah mana itu? Pokoknya di sebelah dekat-dekat pintu lah, itu arah-arah pintu itu ya. Nah, itu ada satu alat kayak kemudi kapal gitu.
Nah, itu adalah disebut sebagai shoulder wheels. Ya, itu bisa digunakan untuk melatih orang-orang yang dia memiliki keterbatasan range of motion pada shoulder-nya. Gitu. Oke, dengan menggunakan alat itu, maka si pasiennya itu bisa berlatih, sifatnya masih berlatih begitu, tapi sudah mulai lebih fungsional. Gitu, sudah mulai ada aktivitasnya nih di sini. Oke, ya, itulah fase enabling ini. Nah, kemudian ada banyak lagi alat-alat yang spesifik yang kita punya. Kalau di anak-anak seperti ayunan-ayunan gitu kan. Ayunannya yang ada di dalam ruang sensori integrasi itu kan unik-unik. Ya kan? Kalau ayunan yang ada di public space yang di tempat-tempat umum itu biasanya mengayunnya ke depan belakang saja. Gitu kan? Tapi kalau di dalam ruang sensori integrasi itu bisa ada desain ayunan yang dia bisa arahnya lebih kompleks lagi, bukan hanya ke depan ke belakang saja, bisa ke kanan ke kiri, bahkan bisa muter gitu kan. Gitu. Oke. Nah, oke. Itu seperti itu ya. Jadi enabling itu sudah mulai menggunakan aktivitas-aktivitas begitu ya, dan juga sudah menggunakan peralatan-peralatan yang spesifik, yang khusus. Oke. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih kok nggak diajarkan langsung aja megang sendok gitu ya, semacam kayak gitu ya. Ini supaya sebenarnya salah satunya itu tujuannya adalah stress release. Gitu. Ya, supaya readiness-nya lebih baik lagi. Gitu ya. Dan dengan seperti itu maka readiness-nya juga ada terbangun gitu dan menjadi lebih tersiapkan sehingga ketika diminta untuk mencobakan atau diajakin sampai ke purposeful, nanti pasien oh iya ya ternyata bisa lagi. Gitu. Jadi internal lagi-lagi saya sampaikan internal motivation itu harus kita bangkitkan. Gitu. Oke. Ya, ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh konkretnya. Ya, ada shoulder wheels. Gitu. Lalu ada finger ladder. Ada yang tahu di sini ini di lab kita itu ada juga. Ada yang tahu nggak? Atau bisa kira-kira bisa mengidentifikasi nggak ini alat yang mana ya yang dimaksud sebagai shoulder ladder ini atau finger ladder? Finger Ayo, extensor ada. board itu yang catur ya, Pak? Ya, kalau finger extensor board itu ya yang kayak catur, kemudian yang kayak tic tac toe itu ya, gitu yang ada kotak-kotak, lalu ada apa? Kayak ada ya straw-nya itu yang melingkar gitu ya, kayak gitu. Gitu. Oke, mana lagi yang bisa kalian identifikasi dari ini? Shoulder ladder, ada nggak yang bisa mengidentifikasi itu? Itu yang mana ya? Gitu. Udah ada yang nemu belum? Ya, shoulder ladder ini dia ada di sebelah dari paralel bar yang kan kalau kalian masuk di dalam lab itu ada besi paralel gitu yang dia bisa biasa digunakan untuk berjalan. Ya, di ujungnya situ itu kan ada alat yang ditempel di tembok kayu gitu. Lalu dia ada ladder berupa ladder kecil-kecil gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya treatmentnya adalah secara sederhana jarinya itu harus naiki laddernya itu gitu sampai dia batas maksimalnya berapa gitu. Oke ya, dan lain-lainnya. Jadi alat-alatnya sudah mulai spesifik dan didesain khusus oleh si terapisnya. Oke ya. Oke, jadi alat-alat tersebut itu sebenarnya untuk menyiapkan readiness-nya itu. Sebelum kita sampai kita ajakin dia untuk melakukan benar-benar aktivitas yang sifatnya purposeful gitu ya. Supaya ya stress release sih. Tujuan besarnya adalah stress release. Gitu.
Oke. Ya, kemudian ya ini tadi yang saya sampaikan ya, internal motivation itu tujuan besar dari fase ini ya, dan nantinya si pasiennya akan ngerasa, oh iya ketika saya ketemu dengan OT itu ternyata saya dibawa ke fase-fase yang oh ternyata bisa lagi ya, gitu ya. Awalnya dia kira nggak susah minta ampun gitu untuk melakukan aktivitasnya itu lagi. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa contoh lagi ya. Kita sampai mendesain ke assistive devices semacam kayak gitu ya. Nah, oke. Kita masuk di purposeful. Oke, purposeful ini sudah sangat mendekati ke occupation base. Cuma bedanya adalah antara purposeful dan occupation base. Occupation ini adalah konteks dan kondisinya itu benar-benar konkret. Ya mandi ya mandi. Jadi yang saya sampaikan kan kalau yang dicontohkan sama Zehan tadi, ya mandi ya benar-benar mandi, gitu ya. Tetapi kan nggak mungkin kita minta dia untuk mandi di rumah sakit, ya kan? Perlu waktu berapa lama untuk pasiennya mandi, gitu kan? Perlu tahapan berapa aktivitas nih untuk dia bisa menyelesaikan itu, gitu kan? Nah, oleh karenanya biasanya treatment-treatment yang diberikan itu sifatnya masih berupa simulasi saja, simulation, gitu ya. Purposeful itu sebenarnya bahasa yang lainnya itu secara gampangnya bisa dipahami sebagai aktivitas yang sifatnya masih simulasi, gitu. Kan bisa kan kita mengajarkan dia memakai baju di rumah sakit, di dalam ruangan rumah sakit, gitu, di dalam ruangan treatment OT, di dalam ruangan OT, gitu. Nah, contohnya adalah dia memakai baju nih, gitu ya, ngancingin baju dan sebagainya, tapi dia menggunakan baju yang beneran juga, gitu ya, tapi masih pakai baju di dalamnya juga, gitu. Artinya bajunya dirangkap, gitu, ya. Nah, tapi maksud saya bahwa ini purposeful ini sifatnya masih sekedar simulasi saja, bahwa ya memang memakai baju itu pada normalnya ya tidak rangkap-rangkap seperti itu, gitu. Oke, ya jadi purposeful ini menjadi tahapan yang sangat penting, gitu ya. Dan umumnya treatment OT itu nyampe di purposeful ini, gitu ya. Saya bisa bilang seperti itu, contohnya misalkan kayak di anak-anak, gitu ya. Anak-anak ini peran utamanya dia itu kalau sudah masuk ke usia prasekolah dan sekolah, ya peran utamanya dia adalah di situ kan. Gitu. Sedangkan ketika kita treatment itu kan adanya di ruang OT, di ruang terapi. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngebantu klien kita itu untuk bisa perform dengan baik di sekolahnya dia. Entah itu di level playgroup, entah itu di taman kanak-kanak, atau di elementary school gitu kan, atau di atasnya malah, gitu. Oke, nah jadi purposeful ini menjadi tahapan yang sangat penting. Oke, nah dari situ maka OT ini sudah akan bisa mengevaluasi occupational performance dari seseorang tersebut. Ya, oleh karenanya tadi yang saya sampaikan bahwa treatment OT jangan hanya nyampe di adjunctive dan enabling saja, tetapi harus nyampe minimalnya di purposeful. Oke, ya karena pada tahapan ini sudah nyampe di performance area itu tadi, tapi sifatnya masih simulasi. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, berlatih melakukan aktivitas-aktivitas tetapi masih sifatnya simulasi, gitu. Oke. Ya, bahkan dulu ketika saya mentreatment anak-anak ya di high school waktu itu, saya
untuk melatih dia banking gitu ya, melakukan banking itu kita latih gitu ya, untuk dia menabung dan sebagainya gitu ya, dan mengikuti semua prosedural yang terkait dengan banking gitu ya, kita lakukan simulasi situ. Dan ya di dalam ruangan tersebut nanti ada yang berperan sebagai teller, ada yang berperan sebagai yang lainnya gitu ya, kita bermain peran gitu ya. Karena kalau kita langsung cemplungin saja dia ke bank semacam itu, bisa jadi akan berdampak kurang baik untuk kliennya sendiri, juga untuk banknya sendiri gitu kan, kayak gitu. Karena kan itu layanan ya, konten core bisnisnya dia kan layanan gitu. Jadi kita harus pikirkan itu juga gitu. Begitu juga misalkan kayak berbelanja gitu ya, berbelanja yang dari yang sederhana misalkan hanya membeli sesuatu di Alfamart misalkan kayak gitu ya, atau di minimarket gitu. Nah itu juga kita perlu siapkan dulu dengan simulasi-simulasi itu. Oke. Nah, berikutnya fase yang terakhir itu adalah occupation base. Ya. Kalau hanya sifatnya simulasi-simulasi saja, maka juga nggak komplit gitu. Maka ketika sudah kita berikan simulasi-simulasi dan kita udah yakin nih kayaknya 70% ready nih gitu ya, maka kita harus bawa ke konteks yang sebenarnya gitu. Maka disitulah yang disebut sebagai occupation base yang sebenarnya gitu ya, yang benar-benar full gitu. Oke ya, jadi seperti itu ada 4 fase tadi, ada adjunctive, enabling, purposeful, dan occupation. Nah, oke, sudah saya sampaikan seperti itu. Ada yang mau berpendapat di sini? Apa bedanya sampai di sini itu? Apa yang kalian pahami bedanya antara purposeful dan occupation? Saya mau coba, Pak. Boleh, silakan. Kalau perbedaan signifikannya itu, kalau dari tahapan-tahapan tadi itu, kalau purposeful itu simulasi gitu loh, Pak. Jadinya kalau misalkan pakai baju ya dia masih pakai baju di double gitu. Kalau misalkan occupation itu terjun langsung gitu. Jadi udah bener-bener yang kalau pakai baju bener-bener dari awal dia ambil baju terus kayak dia nggak pakai baju apa-apa gitu terus pakai baju gitu, Pak. Ya, oke. Jadi bahasa lainnya, bahasa sederhananya adalah occupation ini masih pura-pura saja, ya kan? Tapi kalau occupation itu benar-benar dia pakai baju ya ketika dia memang mau berganti baju, ya. Dia pakai baju ketika habis mandi, gitu ya, semacam gitu. Oke, ya. Jadi tahu ya bedanya antara purposeful dan occupation. Oke, nah dalam continuum paradigm itu kita akan bisa mengaplikasikan hal-hal ini secara bebas, gitu ya, tanpa perlu lagi dikhawatirkan kita diprotes oleh teman-teman yang memiliki keilmuan yang mirip-mirip, gitu. Ya, oke, ya contohnya misalkan kayak biomekanik gitu ya, nanti kita diprotes sama temen yang expert ya di bidang ini gitu ya, jangan takut dengan seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga bisa berfokus pada klien dengan menerapkan itu ya. Dan tentunya occupation ini haruslah kontekstual tadi ya, tapi kalau kita hanya memberikan treatment di ruang terapi OT saja, itu sebenarnya kita belum kontekstual dan kita belum nyampe di occupation yang sebenarnya gitu ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Tadi sudah saya berikan juga pemahaman-pemahaman, semoga bisa terpahamkan ya di kalian. Oke, saya lanjut di sini saja ya. Jadi continuum paradigm ini sesuatu yang baik sekali kalau kita terapkan itu di dalam praktik ya.
karena kita tidak akan takut-takut lagi untuk diprotes atau dikira kita sedang tidak mengerjakan peran kita sebagai profesi, seperti profesi yang harusnya kita jalankan gitu ya. Nah, tetapi dengan seperti itu maka ada fleksibilitas untuk kita ya memberikan treatment yang terbaik ya ke kliennya gitu ya. Dan dengan ada 4 fase tadi maka kita penerapannya juga bisa kita adjust dengan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Contohnya misalkan kalau dia di fase adjunctive-nya itu memang masih perlu lebih banyak gitu ya, karena dia itu terjadi accident yang masih baru-baru banget misalkan kayak gitu. Gitu ya, kondisinya belum memungkinkan untuk kita ajakin terlalu purposeful, ya kita nggak bisa paksain dong. Ya kan? Gitu. Oleh karenanya proporsinya bisa jadi lebih banyak kita berikan di adjunctive itu. Ya, tapi jangan lupa tetap kita coba juga berikan yang enabling-nya. Lalu berikan sentuhan juga sampai ke purposeful-nya gitu. Karena lagi-lagi kalau kita hanya berhenti di adjunctive saja, ya kalau kalian nanti diprotes sama profesi yang mirip-mirip ya bisa dimaklumi kan gitu ya semacam itu. Karena kalian kelihatannya tidak ada bedanya dengan yang melakukan protes tersebut. Oke, ya, dan tantangannya adalah ya tentunya akan men-challenge si terapisnya tersebut untuk bisa mengaplikasikan teknik-teknik, modalitas-modalitas yang dipunya oleh OT gitu ya secara lebih mendalam. Oke. Ya, jadi ini saya sampaikan juga. Jadi continuum itu tadi ada 4 fase tadi, minimalnya kalian menerapkannya sampai ke fase ketiga, gitu ya. Dan itu sifatnya continuum, harus. Gitu. Jangan dipenggal-penggal, ya. Oke. Sebenarnya kelebihannya dipenggal-penggal tadi itu adalah bisa fokus. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi itu tadi sebenarnya continuum paradigm ini jawaban dari kita punya banyak gray area dengan profesi yang lain. Gitu. Oke, oleh karenanya pesan saya adalah jangan sampai berhenti di fase tertentu. Harus diterapkan minimalnya sampai ke purposeful activities. Oke, dan itu sebenarnya continuum paradigm itu sangat baik gitu ya. Ketika saya dulu menemukan konsep ini gitu ya, mendapati maksudnya atau dipaparkan dan belajar konsep ini, itu sebenarnya wow ini sangat bisa menjawab nih kondisi-kondisi yang ada di lapangan di mana teman-teman ini suka terjadi friksi ya dengan profesi-profesi yang sejenis gitu ya. Dan sekarang ini eranya adalah era multidisipliner gitu ya, interprofessional collaboration gitu. Oleh karenanya kita akan bisa tetap menjadi OT yang punya diferensiasi ya, tetapi juga tidak kehilangan jati diri kita sebagai OT gitu. Oke. Oke, itu saja ya. Tadi saya sudah sampaikan OPA dan OPC ya secara dasar ya. Kemudian terkait dengan OTPF, OTPF ini intinya adalah terkait dengan struktur dan framework kita, struktur praktiknya kita gitu ya. Continuum itu adalah applied ya dari hal-hal ini. Itu aplikasinya. Oke, itu saja kayaknya ini slide terakhir. Ya, oke, ini referensi yang bisa dipakai dan ya nanti ditunggu saja ya, kami beberapa dosen itu sedang mencoba menulis ini bersama dengan praktisi-praktisi yang berpengalaman begitu. Bukunya judulnya adalah terapi okupasional. Dari teori ke praktek gitu ya. Ini akan bisa jadi referensi bagi kalian sih nanti. Oke, baik itu saja yang mau saya sampaikan. Ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan kalau ada yang mau diskusikan.
Ada yang mau? Oke, boleh. Silakan Alia, silakan. Oke, Bapak, terima kasih. Saya izin bertanya. Kan Mhm, kadang terapi okupasi itu dalam menangani klien itu kan multidisiplin ya, Pak. mhm, Dengan apa namanya? Disiplin lain, contohnya tuh fisioterapi. mhm, Nah, misalnya kliennya itu udah diberikan adjunctive intervention oleh fisioterapinya. Kita tuh mhm. sebagai terapi okupasi, apakah boleh langsung ke level berikutnya atau masih harus ngelewati adjunctive levelnya ini lagi, Pak? Seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Kalau dia udah diberikan adjunctive gitu ya, udah mendapatkan adjunctive gitu, readiness-nya kan sudah ada. Gitu. Kan tujuannya kita tadi melakukan adjunctive enabling itu sebenarnya kan readiness sebenarnya kan. Sebelum kita purposeful atau ke occupation-nya gitu ya. Kalau dia udah ada readiness-nya, nggak apa-apa gitu. Dan kita udah make sure bahwa tadi sebelum ke ruang OT dia ke fisio terlebih dahulu gitu ya, semacam itu. Dan readiness-nya sudah ada, ya udah bisa kita langsung jumping ke enabling tadi. Itu yang disebut sebagai fleksibilitas di bagian di dalam continuum paradigm itu. Gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalkan udah ternyata di fisio itu udah sampai juga dia menggunakan shoulder wheels dan sebagainya gitu kan. Karena bisa jadi shoulder wheels, finger ladder itu juga ada di ruang fisioterapi juga ada. Ya, dan dia sudah melakukan itu, udah kita bisa make sure di rekam medik ada catatannya, kita komunikasi dengan fisio juga memang sudah dilakukan seperti itu, dan kita harus percaya bahwa mereka lebih expert di situ. Pasti akan lebih mendalam juga gitu, macam itu kan, kayak gitu. Dan kita make sure juga bagian yang terpentingnya, kita make sure di kliennya, readiness-nya juga memang sudah oke kok, gitu. Kita bisa jump langsung ke purposeful dan occupation. Gitu. Oke, bisa menjawab? Menjawab, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi dengan seperti itu, maka interprofessional collaboration itu akan sangat baik. Dan treatment yang didapatkan oleh pasien itu akan sangat optimal juga. Gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak, mau tanya. Oke, silakan. Ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang si Alia tadi tanyakan. Mhm, Sebenarnya berhubungan sama yang fisioterapi juga gitu. mhm, Kalau misalnya kita sebagai terapis gitu ya Pak, sebagai terapis mhm, di rumah sakit atau di klinik gitu. Kalau misalnya si pasien ini benar-benar baru banget mengalami misalnya kecelakaan atau apapun itu, mhm, terus belum sampai di tahap si yang pertama tadi, yang junction tadi. Kalau mhm, misalnya kita langsung kayak kita sebagai terapis tuh kita bisa langsung ngomong kalau misalnya mereka harus fisioterapi dulu atau sebenarnya itu juga termasuk daripada area kita sih Pak. Maksudnya kayak mhm, kita kan juga nggak boleh menganggap bahwa kita sebagai terapi okupasi itu bisa melakukan semuanya gitu Pak. Jadi mhm, kayak mhm, dan kita juga harus respect dengan semua multidisiplin yang lain gitu Pak. mhm, mhm. Apalagi fisioterapi yang eh, kita anggaplah sahabat gitu Pak. Jadi kayak Ya, ya. eh, apakah kita bisa em, istilahnya apa ya memberikan si pasien itu untuk ya udah di tahap junction ini di fisioterapi aja dulu gitu sampai Mhm. nanti di tahap enabling ataupun di tahap yang ketiga yang purposeful intervention tadi Pak. Jadi kayak Oke. em, apakah kayak tadi Bapak juga sempat jelaskan bahwa mungkin ini akan jadi ada perdebatan terhadap profesi kita dan profesi orang lain gitu Pak. Jadi Mhm, apakah mhm, lebih baiknya justru kita arahkan si klien itu untuk ke profesi yang lain dulu mhm. sampai di akhirnya dia memang harus ke kita atau sebenarnya sah-sah aja untuk kita sah-sah aja untuk kita intervensi dari awal benar-benar dari tahap yang pertama tadi Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang lebih mendalam dan sangat menarik juga ya. Silakan yang lainnya tolong disimak. Ini sangat baik nih, gitu ya, dan sangat penting untuk kalian pahami. Jadi begini, oke, memang yang disampaikan oleh Surya tadi itu sering terjadi di lapangan, gitu ya.
bahwa tadi poinnya misalkan oke, kita refer dulu ke fisioterapi gitu ya. Setelah ke fisioterapi, mengikuti program dari fisioterapi beberapa lama begitu ya, baru nanti memang treatment ke OT gitu. Karena bisa jadi memang belum saatnya treatment di OT. Mungkin. Tapi saya bilang mungkin dulu, simpen dulu ini. Oke? Ya. Oke. Gitu ya. Tidak ada salahnya, tidak masalah seperti itu, gitu ya. Dan tadi benar yang disampaikan oleh Surya tadi, kita harus fair dan mengakui bahwa teman-teman psikologi itu lebih expert di bidang psikoemosional dibandingkan kita. Gitu ya, dan sebagainya. Dan fisioterapi juga kita ya harus mengakui gitu ya. Kita lagi-lagi saya sampaikan, kita nggak boleh egoisme profesional itu nggak boleh lagi kita kedepankan gitu ya. Oke, nah jadi kita harus fair dan mengakui itu. Dan bahkan sesama OT pun kalau tahu misalkan si Surya ini dia certified di bobat semacam kayak gitu, lalu pasiennya ini butuh bobat, maka saya biasanya akan refer, Bapak silahkan, nanti saya punya temen nih Pak, dia lebih expert di situ. Gitu, kayak gitu. Ya, sampaikan, harus disampaikan gitu. Gitu ya. Ya. Nah, tapi saya mau sampaikan juga, mau berikan pemahaman juga ke kalian. Ini adalah kelebihan OT, teman-teman semuanya. Ya, dibandingkan dengan profesi yang lain. Kalau profesi yang lain itu bisa jadi dia hanya stuck di fase tertentu atau bisa berperan di fase tertentu saja. Gitu. Tapi OT ini enggak sebenarnya. Nggak mungkin mati gaya itu Surya. Ya. Gitu. Kenapa? Karena even dia bed rest pun dia kan perlu ADL. Ya kan? Apakah orang yang bed rest itu kita nggak bisa berperan untuk memberikan treatment, memberikan adaptasi aktivitas supaya dia bisa minimal misalkan kayak gosok gigi sendiri, gitu, melakukan ADL dia sendiri, gitu. Oke, jadi OT akan bisa berperan di fase apapun sebenarnya. Karena skup framework dari OT yang banyak itu tadi, sampai bahkan sleep and rest-nya pun diurusin kan sama OT. Coba bayangin, ada nggak profesi yang lain yang ngurusin sleep and rest? Gitu. Sehingga kita bisa berperan dimanapun. Bahkan dia itu bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya fungsi motoriknya pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih bisa berperan di sleep and rest-nya dia. Gitu. Oke, ya. Jadi di kondisi tertentu memang kalau memang ada teman kita yang bisa kita ajak kolaborasi dan dia lebih expert, kita harus kolaborasi di situ. Gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau kalian kerja di rumah sakit, itu kan di atas kalian tuh ada dokter, ya kan? Gitu. Kita harus mengakui juga dengan jujur juga bahwa ya dokter itu di atas kita gitu ya. Maksudnya kita harus bisa kerja sama teamwork dengan dokter yang memang posisinya ada di atas kita gitu ya. Atau ya udahlah kita bisa sejajar sama dokter tapi kan tetap aja ada levelingnya pasti kan kayak gitu. Dan kalau kalian itu ditugaskan untuk berkunjung ke ICU gitu ya, semacam kayak gitu, ya kalian nggak bisa dan sebenarnya kelebihan OT itu nggak akan bisa mati gaya. Gitu. Jangan khawatir untuk mati gaya. Gitu ya. Bingung mau ngapain ya di situ ya kayak gitu. Karena area OT-nya itu kan tadi ada 9 tadi. Gitu kira-kira menjawab nggak? Sudah. Berarti sebenarnya boleh aja ya Pak kalau misalnya kita mau megang di tahap 1 ataupun kita mau oper ke profesi lain sebenarnya boleh aja berarti ya Pak? Boleh. Nah, tetapi itu tadi antisipasi Surya gitu ya, supaya kita nggak terkesan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh profesi yang lain. Gitu. Maka minimalnya kita harus nyampein ke occupationnya, ke purposeful-nya. Gitu ya.
Oke, Terima kasih, Pak. oke, baik. Oke, ada lagi? Udah sepi? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan? Oke, cukup ya berarti. Nah, harapannya kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan dan didiskusikan, ya tolong pahami lagi, nggak perlu nunggu-nunggu selalu dari saya begitu ya. Kalian boleh cari-cari informasi dimanapun ya. Sekarang informasi itu bisa kalian dapatkan dimanapun begitu kan. Itu terkait dengan 3 tadi ya, OPA OPC, lalu OTPF, dan juga Continuum Paradigm. Gitu ya. Dan kalau nanti berproses lagi di mata kuliah ini, terutama di sesi-sesi berikutnya, dan kalian masih bingung, Pak Said, saya masih bingung dengan yang begini dan begitu, gitu ya. Itu silahkan ditanyakan. Baik, itu saja. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, si Pen sudah balik lagi belum? Tadi kan si Jihan ya, tadi ada dia izin. Si Arifa sudah absen? Sudah saya screenshot, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kalau gitu saya rasa sudah aman. Ya, baik. Minggu depan kita semoga bisa offline ya dan kondusif untuk melakukan itu. Terima kasih semuanya. Kita bisa akhiri untuk sesinya pada hari ini dan ya kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sahid. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.